Selamat malam teman-teman hadirin yang saya hormati. Selamat malam Pak Peter Carey. Selamat malam Pak Muazzam Malik, Duta Besar Kerajaan Inggris. Perkenankan saya memberi pengantar singkat. Forum ini, Forum Ceramah Salihara, adalah forum di mana kami menampilkan tokoh ilmuwan, cendekiawan yang kami anggap utama, penting, untuk menampilkan pokok masalah yang terpancar dari research mereka. Dan tentu saja research yang kami anggap bisa mengembangkan refleksi tertentu terhadap situasi mutakhir Indonesia. Telah hadir di forum ini antara lain Ibu Karlina Supeli yang bicara tentang filsafat ilmu, Pak Marsilam Simanjuntak yang bicara tentang hukum tata negara dalam Indonesia mutakhir, dan juga almarhum Pak An Awal yang bicara tentang sejarah arsitektur dan proyek konservasi yang dikerjakan di berbagai pelosok tanah air. Nah, malam ini kita akan menghadirkan Pak Peter Carey yang tentu saja sudah sangat kita kenal melalui riset dan buku-buku beliau yang terbit, tentu terbit dalam bahasa Inggris mula-mula dan kemudian dalam bahasa Indonesia. Kita mengenal antara lain buku beliau Puasa Ramalan, 3 jilid tebal yang terbit pada tahun 2012, dan kemudian Takdir, ya, satu riwayat Pangeran Diponegoro yang terbit kalau saya tidak salah edisi pertamanya pada tahun 2014. Dengan mengusulkan judul Ratu Adil dalam politik kontemporer Indonesia, kami di komunitas Salihara sudah tentu tidaklah hendak mencari siapakah sang Ratu Adil atau sang bakal Ratu Adil di Indonesia hari ini. Dengan judul ini kami ingin mengajak para hadirin sekalian untuk melakukan refleksi tentang seberapa jauh sebenarnya masyarakat kita menghayati dan mengerjakan demokrasi, yaitu prinsip pemerintahan oleh rakyat yang didahului oleh pemilihan umum yang bebas. Tentu ini adalah prinsip yang belum ada di zaman kerajaan-kerajaan lama maupun zaman kolonialisme yang pernah kita alami. Namun terkait dengan penghayatan tentang prinsip tersebut, kita tentu bisa bertanya seberapa banyak irasionalitas ikut berperan dalam kancah sosial politik kontemporer ya, di tanah air. Ratu Adil, jika kita masih memegang pengertian ini sesuai dengan pengertian yang pernah ada di zaman masyarakat zaman dahulu, memang tidak akan datang lagi. Ratu Adil tidak akan datang lagi. Namun seberapa tebal kerinduan rakyat banyak akan seorang tokoh yang akan membangkitkan terang dan keadilan setelah masa kesengsaraan yang begitu panjang. Tentu saja keadilan, kemakmuran, kesengsaraan adalah ukuran-ukuran rasa yang memainkan warisan primordial masa lalu. Rasa yang berada di luar statistik dan verifikasi, maka barangkali orang yang mirip dengan Ratu Adil yang dirindukan itu mungkin ada di dalam memori kolektif masyarakat kita. Atau barangkali jika kita bisa memakai pengertian Ratu Adil dalam pengertian yang lebih sesuai dengan zaman kita yang ilmiah dan rasional ini, barangkali sosok semacam itu ada. Namun tentu saja kita akan mendengar paparan Pak Peter Carey dengan acuan yang mendalam untuk satu periode sejarah Jawa, khususnya perang Diponegoro, zaman Diponegoro, dan Pak Peter Carey akan mengajak kita melakukan perbandingan-perbandingan yang semestinya dengan masa kini. Tentu kita tahu bahwa agama dan warisan leluhur sekarang memainkan peranan sangat penting dalam politik kontemporer, dengan menambahkan unsur-unsur irasional di dalam langkah-langkah politik tersebut. Pak Peter Carey adalah seorang ilmuwan, sejarawan utama yang sudah lebih dari 3 dasawarsa meneliti dan menulis tentang Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Buku-bukunya tadi sudah saya sebut, antara lain dalam bahasa Indonesia bisa Anda baca, Puasa Ramalan dan Takdir. Namun
pergumulan Pak Peter Carey dengan Jawa tentu lebih lama lagi. Mungkin sekitar paling sedikit 40 tahun atau 4 dasawarsa. Tadi malam saya membaca riwayat beliau yang sangat menarik di dalam buku ini. Anda harus membaca bagian appendix buku ini, bagaimana Pak Peter Carey sampai ke Indonesia. Yaitu dengan mungkin hampir setengah sengaja atau tidak sengaja menumpang kapal Samratulangi. Beliau sampai di Indonesia setelah perjalanan pelayaran berbulan-bulan dan usus buntunya pecah di Teluk Betung dan beliau hampir menemui maut. Namun dengan cara tertentu beliau selamat dan akhirnya sampai di dunia penelitian yang berseluk-beluk dengan Jawa, Yogyakarta, dan Pangeran Diponegoro. Saya persilakan Pak Peter Carey untuk tampil ke depan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan pengumuman dari komunitas Salihara. Mohon saudara-saudara sekalian tidak makan, minum, dan merokok, sudah barang tentu, dan tidak mengambil gambar dalam bentuk apapun, dan rekaman suara juga. Apabila Anda memerlukan rekaman-rekaman tersebut, kami persilahkan Anda untuk menghubungi kami di balik gedung ini. Demikian Pak Peter Carey, saya persilahkan ke mimbar. Tepuk tangan untuk Pak Peter Carey. Saudara, selamat malam. Terima kasih atas datang. Ini satu kesempatan yang langka sekali bagi saya. Saya pernah ke sini 2 kali dalam rangka acara yang agak formal. Satu adalah untuk Mas Don 2010 saya kira, waktu dia adalah satu reinkarnasi dari opera di Ponorogo di sini, dan saya dimunculkan sebagai salah satu narasumber. Dan kedua, waktu Mas Nirwan sendiri membuat satu acara mengenai Raden Saleh. Waktu itu digambar-gambarkan mau menjadi pahlawan nasional. Dan ini adalah satu diskusi yang sangat menarik sekali. Dan itu menyiapkan untuk salah satu eksibisi yang sangat sukses di Galeri Nasional pada bulan Juni 2012. Malam ini ya anggap seperti Kitimbo di alun-alun selatan sedang membuat satu adegan wayang, ya. Akan ada banyak, you're going to hear a lot of stories. Dan sebenarnya menurut penyair Khalil Gibran, yang konon adalah penyair yang favorit dari Presiden ke-7 RI, sesudah makan dan minum, kebutuhan yang paling pokok manusia adalah untuk mendengar cerita. Jadi mudah-mudahan ini akan ada makna, bisa ada sesuatu yang bisa dipakai untuk pedoman untuk masa yang kita akan melalui. Jadi saya akan bicara mengenai isu dari Ratu Adil. Ratu Adil adalah salah satu istilah, salah satu konsep yang ada saya kira di mana-mana di Nusantara, tapi khas di Jawa, terkait dengan salah satu pandangan sejarah. Sejarah yang ada kaitan dengan pandangan sejarah Hindu-Buddha, di mana sejarah bukan seperti Whig view of history. Whig view of history adalah bahwa semua menuju ke progres, menuju ke masa depan yang lebih cerah, tapi sistem yang lebih awal dari pemandangan sejarah dari sistem Hindu adalah bahwa sejarah adalah roda, dan roda terus berputar dari zaman emas ke zaman perak, ke zaman perunggu, ke zaman iron, the age of iron, zaman besi.
Dan Ratu Adil dipanggil pada waktu yang cukup gawat untuk menolong supaya roda dari sejarah bisa menuju ke tempat yang lebih baik, lebih atas, untuk membangkitkan kembali sesuatu yang terkait kesejahteraan rakyat, keamanan, dan terutama moral order. Diponegoro sering menulis di dalam surat dan sering bilang bahwa tugas adalah membangun luhuripun agami Jawa, agami Islam wonten ing tanah Jawa sedoyo, untuk membangkitkan agama Islam di seluruh tanah Jawa. Dan pandangan dia, agama Islam mencakup salah satu moral order. Moral order adalah satu order di dalam hidup, adalah keharmonisan, ada semacam balance, ada sesuatu yang baik dan benar. Jadi kita akan lihat sedikit mengenai son et lumière. Ya. Jadi saya memberitahu ini bahwa ini adalah Ratu Adil dalam politik Indonesia kontemporer. Great leaders are not born but forged. Jadi kita tidak lahir seorang pemimpin, apalagi seorang Ratu Adil, tapi diasah, ditempa. Dan cara menempa seorang Ratu Adil, seorang pemimpin, adalah terkait dengan budaya masing-masing. Untuk seorang Churchill, lain dengan seorang Diponegoro yang kita akan lihat. Konsep Ratu Adil, raja yang adil dan bijaksana, sudah lama ada di dalam sejarah Jawa. Kita bisa menangkap bahwa seorang Ratu Erlangga, ratu yang datang dari seberang laut, dari Bali, sesudah Praloyo, ke Jawa Timur, 6 tahun di alas sebagai seorang resi, dan bisa membangkitkan satu kerajaan baru, Kahuripan, di areal Kediri, adalah seorang Ratu Adil untuk zamannya. Dan pada 1052 dia membagikan kerajaan dalam 2 bagian, Doho dan Jenggala, antara 2 anak putra utama. Diponegoro juga diangkat, dan dia menganggap sendiri sebagai seorang Ratu Adil. Waktu Perang Jawa mulai dan didahulukan sebab ada ekspedisi militer Belanda Jawa ke kediaman Diponegoro Tegalrejo di sebelah barat laut Jogja. Tapi sebenarnya sudah lama diincar, sudah lama ada planning untuk satu pemberontakan yang akan sesuai dengan jadwal Jawa. 1 Suro 1757 tahun Jawa 1757, dan itu adalah tanggal di mana Diponegoro diangkat dan menjadi Sultan Abdul Hamid, nama yang diberi oleh Sunan Kalijogo waktu sedang ziarah ke Parangkusumo. Eru Cokro, Kabiril Mukminin, Saidin Panotogomo, Khalifat Rasulullah wonten ing tanah Jawa. Juga kita bisa anggap bahwa seorang Joko Tingkir, Mas Karabat, seorang keturunan Tionghoa, Pengking-kan, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Pajang, bergelar Sultan Adiwijoyo, juga termasuk dalam arus dari sejarah pemimpin yang membangkitkan satu kerajaan baru yang juga ada unsur Ratu Adil. Dan pada era modern, era dari kebangkitan nasional, kita punya seorang Bung Karno yang diasah oleh sang guru bangsa, Cokroaminoto, pemimpin masyarakat Islam, di Indokos di Surabaya.
dekat sekali dengan tempat di mana Bung Karno lahir, di areal banyak penghuni orang Bali di Surabaya. Dan di dalam Indokos ada banyak macam-macam yang pemimpin yang akan menggaung di Indonesia, antara lain Kartosuwiryo dan juga seorang alim ini yang juga Indokos dengan Diponegoro. Jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan bicaralah seperti orator. Ya? Kalau kita baca seorang Churchill, dia bisa, katanya, he was able to mobilize the English language and send it into battle. Jadi, penyambung lidah rakyat. He gave the roar to the lion. You need people to give a roar to your various lions. Yeah? You need pemimpin who are able to speak the language of every level of your society and to inspire and to lead. Seorang Churchill bisa membuat dari Inggris pada waktu sangat gawat sekali pada Mei 1940. Waktu kita punya 400,000 pasukan yang kecepit di Belgia dan Prancis Utara, yang pada akhirnya dikurung di Dunkirk. Dia bisa membuat dengan pidato salah satu semangat. He said it was sublime. It was marvelous. It was as though a laser of light had gone from one end of the island to the other. Jadi kita bisa membuat banyak hal dengan kata. Dan salah satu ciri khas dari seorang Ratu Adil menurut saya adalah bahwa mereka sangat pandai dengan bicara, dengan ucapan, dengan pakai bahasa untuk menggugah rakyat. Salah satu gelar Ratu Adil adalah Eru Cokro, yang berasal dari periode Hindu-Buddha, abad 8 sampai 15 Masehi, ketika Dewa Hindu Vishnu disembah di Jawa dalam inkarnasi ketujuh sebagai sang penguasa dunia, melalui raja-raja yang memerintah sebagai Dewa Raja. So in this epoch you had God Kings, raja yang dianggap ada unsur bukan hanya raja manusia, tapi juga ada unsur dewa. Dan juga di Inggris ada unsur yang demikian pada abad pertengahan, dan juga yang terakhir adalah Charles I. Dan dia punya unsur bahwa the king's two bodies. There's the body of the king which is human, and there's the body of the king which is suprahuman. Dan ini menjadi biang keladi untuk perang saudara di Inggris. Dan pada akhirnya menjadi salah satu alasan untuk membunuh, eksekusi Charles I. Gelar ini diambil di Ponorogo saat diangkat sebagai Sultan Abdul Hamid, Eru Cokro Saidin Panotogomo Khalifat Rasulullah, pada awal Perang Jawa, yaitu satu suro. Ini adalah sketsa yang dibuat oleh pemangku hukum A.J. Big di Stadthaus di Museum Sejarah Jakarta. Dan ini adalah wayang di Ponorogo yang dibuat dan bisa dilihat di Museum Wayang di Jogja oleh Pak Suhendra. Satu atribut Eru Cokro adalah panji perang. Di sini. Panji perang dengan dua panah bersila di atas cakram Surya yang adalah lambang dari Vishnu. Dan ini dibawa oleh Diponegoro di dalam pertempuran dengan warna Islam. Satu yang lain adalah ini, Kiai Cokro. Kiai Cokro adalah tongkat ziarah Diponegoro. Ini adalah
salah satu gambar antara 50 gambar berdasar babat di Ponorogo yang akan digelar di Jogja, di Galeri Jogja antara 1 dan 24 Februari. Konon ini dibuat untuk seorang Sultan Demak pada abad 16. Saya tidak percaya ini. Saya percaya bahwa di Ponorogo pesan atau membuat bahwa ini dibuat. Ada unsur senjata sebab ini sangat tajam dan bisa dipakai, tapi ada unsur mistis dan magis. Dan itu diambil di mana-mana di Ponorogo ziarah, dan waktu perang, waktu dia sedang di kemelut perang, dia selalu ada tempat untuk menyendiri. Tempat, ada tembok yang melindungi dia, ada kebun kecil, ada tempat dekat dengan kali, dan dia selalu ada persentuhan yang sangat erat sekali dengan alam. Di sini adalah macan Jawa. Salah satu macan yang dinamakan Tepeng adalah sekutu di Ponorogo, seorang pelindung di Ponorogo waktu dia ada di Gunung Gowong di selatan Kudu, dan itu bisa dibaca di dalam babad. Tapi di mana-mana di Ponorogo ada binatang. Di Selarejo tempat Panepan, tempat meditasi di Ponorogo, di Tagarejo ada penyu dan ada ikan. Waktu dia di pengasingan di Makassar dan di Manado ada burung kakatua. Waktu dia di dalam pelindungan dari keluarga Danurejan di Karanganyar, dekat Kali Cincin Guling, dia turun ke kali setiap pagi untuk nonton boyo di dalam kali. Ya? Jadi ini adalah persentuhan dengan alam. Dan jangan tertawa, sebab persentuhan dengan alam dan bisa membaca alam adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat langka dan harus dipertahankan. Kita ingat di sini bahwa waktu 26 Desember 2004, tsunami yang dahsyat sekali meluluhlantakkan Aceh. 150.000 orang meninggal di Aceh, apalagi di area pesisir barat. Tapi di salah satu pulau Semulue, hanya 15 menit dari epicenter dari tsunami, di mana ada 86.000 orang, hanya 7 orang meninggal. Sebab di Semulue, dari nenek sampai cucu, ada semacam tradisi lisan mengenai bagaimana membaca tanda-tanda alam. Dan tanda-tanda alam adalah bahwa seumpamanya ada keajaiban. Ajaiban adalah bahwa laut surut dengan tidak biasa, tidak semena-mena pergi ke areal pasisir untuk ambil ikan, tapi langsung ke gunung. Dan ini adalah sesuatu yang it's going to make the difference between life and death. Dalam zaman yang akan datang, kita semua harus bisa membaca alam, bisa membaca sejarah. It will make the difference between life and death. Ayah saya jalan 350 km dari Renjang, tempat hilang minyak di Myanmar, ke Komila di Bangladesh untuk menghindar dari pasukan kekaisaran Jepang. Dan waktu dia di alas selama 3 minggu, 1 bulan, dia diselamatkan oleh orang yang bisa tahu. Ini bisa dimakan, ini tidak bisa dimakan, ini bisa direbus untuk menghindar dari malaria. Jadi kita membutuhkan salah satu persentuhan dengan local wisdom. If we're going to survive on this planet, we have to have a great deal of access to the individual local wisdom, which is like DNA implanted in our various cultures. Dan untuk Indonesia, we need to hear your voice.
loud and clear in the world, because you have much wisdom to share, but at the present time, you are not sharing it. Ini dikembalikan secara ajaib oleh keluarga Jean Chrétien Baud, Gubernur Jenderal 1833 sampai 36, pada peresmian dari pameran Aku di Ponorogo di Galeri Nasional 5 Februari oleh Erika Baud, cicit atau piut dari Jean Chrétien, dan pada waktu itu Anies Baswedan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi jangan salah, tidak hanya di Jawa ada istilah juru selamat alias Ratu Adil yang bisa selamatkan bangsa pada saat yang paling gawat. Ada seorang Churchill. Churchill dibilangi bahwa seldom in history has a figure done so much, both good and evil, bad, in the course of a long and packed life. Titanic orator, drunk, wit, patriot, imperialist, visionary, tank designer, blunderer, swashbuckler, aristocrat, prisoner, war hero, war criminal, conqueror, laughingstock, bricklayer, racehorse owner, soldier, painter, politician, journalist, Nobel Prize winning author. The list goes on, but each label, when taken alone, fails to do him justice. Salah satu ciri khas dari seorang Ratu Adil adalah bahwa mereka adalah orang yang serba bisa. Seorang di Ponorogo lahir sebagai seorang bangsawan, tapi dibesarkan sebagai seorang petani di desa. Tapi dia bisa menjadi mistikus, dan itu adalah landasan dari hidup beliau. Tapi selain mistikus, dia adalah unsur yang sangat praktis sekali. Dia sangat hemat sekali dengan uang, menjadi pangeran yang paling kaya di Jogja sebelum perang, dan seorang administrator yang sangat ulung. Selain administrator, dia bisa juga menjadi panglima. Seorang yang bisa naik kuda dan tahu di mana-mana di Kali Progo bisa nyebrang dengan kuda untuk menghindar bahwa kuda diambil oleh arus dari air. Waktu di pengasingan, tidak murung, tidak menjadi ada ciutan dari menjadi kecil hati, tapi menjadi sastrawan. Dalam 9 bulan menulis 1150 halaman folio dari satu bab autobiografi yang sekarang diakui dunia sebagai salah satu memory of the world, ingatan dunia. Dan tidak hanya di Jawa, pada saat yang paling gawat bangsa, legenda leluhur dipakai untuk membangkitkan semangat perang. Dukun Merlin dari King Arthur and the Knights of the Round Table, dan pesawat tempur Supermarine Spitfire yang punya mesin yang dinamakan dari dukun. Ya? Jadi, jangan menganggap bahwa sejarah adalah optional extra. Sejarah adalah landasan. Sejarah adalah kompas. Sejarah adalah, it's money. You can make a lot of money out of history. If you go and buy games, yeah? You go and buy aplikasi. You go and buy a Game of Thrones or Lord of the Rings. Why isn't there an Indonesian Lord of the Rings? Why are the skins Admiral Lee or General from the Three Kingdoms or the Dream of the Red Chamber or the Tale of Genji? Why aren't these from the Saracentini or from the Babadianti, that wonderful piece of literature from the 18th century of Sosro Diporo? Yeah? You need to get clever. You need to membangkitkan sejarah sendiri. You need to reach over 200 years past the patriarchy of colonialism, past the formalism of Islam, to the early 19th, late 18th, the 18th, the 17th, and the 16th century to know who you are. This is your history, uncontaminated. And if you don't do it, you will be sampah. You will just be riding
as penonton. Yeah? Banquos goes to the feast in the globalizing universe. Paman saya adalah salah satu yang lari seperti Crusaders, ya, kepada Hurricanes and Spitfires. Muncul seorang Ratu Adil terkait zaman. Dalam istilah Tionghoa, kalau kita mau mengkutuk orang, may you live in interesting times. Living in interesting times means you live in pretty hairy times. Yeah? We are living in very, very interesting times. Too interesting. Because we don't get a handle on global warming, within 10 years, we don't have a future on this planet. Point. No argument. Yeah? Many false prophets. Donald Trump, make America great again. America first. It's nonsense. We're all in this together. We only have one religion, that's our humanity. We only have one nationalism, and that's our human beingness. If we can't find that, we have no future. 30 to 40 meters sea rise. How many of your cities are going to be lost? Dan peringatan dari luar angkasa, Lowell Telescope 1998, transmisi dari bintang siara, planet yang sedang mengalami membinasakan diri, self-destruction. Satu appeal yang terakhir. Dari bintang dekat dengan galaksi Andromeda, peringatan pada manusia, apa yang akan terjadi kalau tidak bisa hidup dengan bijak di bumi manusia ini. Ini adalah yang akan terjadi waktu Andromeda akan bersentuhan dengan the Milky Way, our galaxy, dalam 3.75 billion years. Sebagai negara Nusantara dengan banyak kota air, seperti Palembang di Kali Musi di mana usus buntu saya pecah, dan Jakarta Utara, pasar ikan, areal perkotaan yang paling cepat tenggelam di dunia, Indonesia sangat rentan climate change. Apalagi ancaman terus-menerus dari ring of fire cincin api, meletusnya anak Krakatau di Selat Sunda, dan ambruknya sebagian dari gunung mengakibatkan tsunami pada malam 22 Desember, di mana 450 orang, kebanyakan orang yang pergi dari Jakarta untuk holidays, meninggal. Ribuan pengungsi. Sama halnya dengan Diponegoro dan Bung Karno. Zaman menentukan nasibnya masing-masing. The age makes the man. The great men of history rise to their age. They articulate their age. They're able to enter and become the spirit of the age. Untuk Diponegoro, revolusi kembar membentuk dunia kecilnya. Revolusi politik berupa revolusi di Prancis dan revolusi industri Inggris yang mengubah dunia tatanan lama Jawa secara sangat radikal dalam hitungan beberapa tahun. Kalau Inggris punya 100 tahun untuk masuk dunia modern, Pulau Jawa punya 4 tahun. Dari datang seorang Marskal Daendels pada 4 Januari sampai penaklukan dari Jogja pada 20 Juni 1812 oleh seorang Raffles. Sangat kejam, sangat keji. Dan Diponegoro adalah reaksi kepada kekejian ini. Bukan hanya secara ekonomi atau politik, tapi peremaian dari budaya, peremaian dari bahasa, peremaian dari anggap diri, respect. I ask for respect. This is the history of Diponegoro. Kedahsyatan dari dua revolusi kembar ini dilukiskan dengan sangat cermat sekali oleh pujangga Jerman beraliran romantik Johann Wolfgang von Goethe saat pertempuran Valmy. Goethe mengajak teman-teman dari Weimar untuk berpiknik
di atas bukit-bukit kecil yang bisa mereka lihat pertempuran. Pertempuran yang akan diselenggarakan adalah pertempuran antara pasukan Prusia dan pasukan Republikan Prancis. Menurut Goethe, menurut semua orang yang ikut dari Weimar untuk menonton, pertempuran ini akan selesai dengan hitungan beberapa jam sebab tentara Prusia adalah tentara yang paling dahsyat di dunia, paling profesional, paling hebat, paling terlatih. Apa yang terjadi? Sesuatu ajaiban. Orang yang dianggap sebagai a revolutionary rebel, satu tentara yang dikikis oleh begitu banyak orang yang dieksekusi sebagai perwira, bisa menang di atas tentara profesional Rusia. Juga dalam hitungan jam. Bisa menang sebab di lapangan tempuran Valmy, dua revolusi bisa bertemu. Revolusi industri dalam bentuk dari artileri yang sangat tajam dan sangat jitu dari Griboval yang bisa meletakkan shrapnel shot di dalam bentuk hanya 10 yards dari garis depan dari Prusia, dan semangat politik sebab ini adalah semacam citizens army. Prajurit warga, bukan lagi prajurit pembayaran, mercenaries, bukan lagi pembayaran atau budak. So the combination of canister shot, the ability to use high precision artillery, rifled bored cannon to drop cannon shells within 10 meters of the advancing Prussians, and the ability to be able to use an extended line, because these people are not going to desert. They have the spirit of the revolution. They have the spirit of French citizens. They're no longer subjects, they're citizens. This was revolutionary. And afterwards, I don't speak German. Tempat ini, Goethe panggil semua jenderal Prusia dan bilang kepada mereka, nanti kelak waktu Anda sudah tua, bisa bicara kepada anak cucu. Von hier und heute, dari hari ini, dari tempat ini, menandai awal satu kurun baru dalam sejarah dunia. Dan Anda, jenderal-jenderal Prusia, dapat bilang bahwa Anda berada di sana. Kontemporer pada waktu itu tahu bahwa dunia akan berubah radikal. Pada beberapa jam, 26 September, di areal Timur Prancis bisa disaksikan dan bisa diabadikan oleh seorang Goethe. Untuk Bung Karno, itu bukan revolusi industri atau revolusi Prancis, tapi Zhou Enlai pernah bilang, dia ditanya, what do you think the outcome of the French Revolution was? And his answer was, it's too early to say. Untuk Bung Karno dan Orde Lama pasca merdeka, mereka dihadang oleh perang dingin, yang sebenarnya bukan dingin, tapi sangat panas di Asia Tenggara. Jutaan orang meninggal akibatnya. Jadi, kalau kita bisa tahu Ratu Adil, kita harus membaca zaman. Zaman adalah konteks, membuat bentuk, membuat encadrement, landasan. Tanpa zaman, kita tidak bisa tahu siapa yang muncul sebagai pemimpin. Tapi orang yang muncul sebagai Ratu Adil juga punya asal-usul. Masa muda, pendidikan, pemimpin, sebab mereka diasah yang kelak akan menjadi Ratu Adil. Berilah kami anak hingga 7 tahun, maka akan kami tunjukkan manusia dewasa. Give us a child until he's 7,
and we will show you the man. We will show you the mature human being. Salah satu pepatah Jesuit yang sangat digemari oleh Francis Xavier. Ciri khas karakter seorang Ratu Adil, waktu kecil kebanyakan diasah dan dididik oleh perempuan. Ada persentuhan dari dunia perempuan, bukan dari dunia lelaki. Joko Tingkir, yatim piatu, diangkat oleh seorang janda dalang. Seorang di Ponorogo, waktu lahir, masih bayi merah, diambil ke dalam pelukan dari eyang buyutnya, Sultan Mangkubumi yang mendirikan Jogja, dan langsung, sebab Mangkubumi seperti Rat Masai, seperti semua orang Jawa pada saatnya bisa membaca tanda-tanda firasat. Bok Ratu yang menoleh kepada istrinya, jagalah baik-baik anak ini, sebab nanti kelak akan ada lakon ingkang luwih gede, nanging wekasan wallahualam, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia diserahkan, diberi kepada Bok Ratu, anak dari Kiai Ratu Ageng, anak dari Kiai Ageng Darpoyudo, untuk dibangkitkan, untuk diasah, untuk menjadi seorang dewasa di Tegarejo. Persentuhan dengan alam dan binatang, serba bisa dan sangat kreatif dan imajinatif, visionaris dan tidak pantang menyerah, kapasitas untuk pikir di luar kotak. Bayangkan seorang Churchill pergi ke Dover untuk merenungkan dengan Admiral Ramsay bagaimana cara untuk menyelamatkan 400,000 orang yang sudah kecepit dan sudah dibawa serangan hari-harian dari Luftwaffe. Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Orang yang bergaris biasa-biasa akan pikir ini salah satu tugas untuk Angkatan Laut, to the Royal Navy. Yeah? That's their duty. But the Royal Navy could not get into Dunkirk. What Churchill did was to send out an appeal by Admiral Ramsay from the fort at Dover for 800 pleasure craft, for 800 river craft, for 800 perahu kecil. Perahu yang bisa pergi dekat dengan pantai untuk ambil orang. Dan dalam hitungan hari, mereka bisa menyelamatkan hampir 325,000 orang. Kalau berjalan seperti biasa-biasa, tidak mungkin ini akan terjadi. Kita bisa pikir seorang di Ponorogo dengan sangat imajinatif bisa ambil contoh dari Turki Osmani untuk menjadi tuladan, untuk menjadi inspirasi. Saya ingat waktu pertama kali saya mulai turun tangan di Kamboja, saya pergi ke Phnom Penh untuk menyerahkan salah satu artikel yang sangat penting untuk pemerintah. Inmarsat Satellite Telephone System supaya mereka bisa mendobrak blockade yang dibuat oleh Amerika dan sekutu Amerika di Eropa. Semua komunikasi dari Phnom Penh harus melalui Hanoi dan harus melalui Moskow. Kita membawa 25,000 pound sterling satu Inmarsat yang biasanya dipakai oleh kapal di laut lepas untuk bisa berkomunikasi dengan shore. Ya? Kita bawa General Tieban kirim 3 10-ton trucks ke Tan Son Nhut Airport ke Vietnam. Dan kita bawa ke Phnom Penh. Malam pertama kita serahkan kepada Kementerian Telekomunikasi dan diinstalasi di atas roof, di atas loteng dari kementerian. Tapi tidak jalan. Menteri datang kepada kita dan bilang, berilah saya pedoman. Give me the operating instructions.
I was a graduate of Toulouse University. I can read the operating instructions in French. I will study them tonight, and I will go on the roof of my ministry tomorrow morning, and I will get this to work. If you want ministers in this era, every single minister in your government has to be able to go on the roof and make things work. It's not enough to sit behind a desk. That was the spirit of the Cambodians when I met them in 1989, after the Vietnamese had withdrawn. One of a kind, siri, orang luar biasa. Dalam kasus Joko Tingkir, Diponegoro dan Bung Karno, pengaruh perempuan perkasa pada masa muda sangat terasa. Ratu Adil, Sarina, yang menjadi pengasuh dari Bung Karno waktu di pojok dalam di Kediri. Waktu dia menjelang seorang teenager. Sangat-sangat berpengaruh. Dan sama untuk Winston Churchill. Muda, sampai 20 tahun. Siapa yang paling penting? Bukan orang tua. Orang tua adalah absentee parents. His father died of syphilis when he was 44. He didn't know his father. He didn't meet his father. The person who was the most important was Mrs. Everest, his governess. She was the most important person in his life. That's what made Churchill, made him the very special person. Easy to cry, almost an 18th century individual, but very unique. Persentuhan dengan dunia wong cilik untuk Bung Karno dan untuk Diponegoro. Lahir dan dibesarkan di keraton, tapi diambil 7 tahun untuk kediaman di tengah-tengah Tegal, pada akhirnya sawah. Dua ahli pidato yang mengesankan sebab berakar dalam dunia akar rumput rakyat kebanyakan. Mereka tahu bahasa, seperti Luther yang pergi ke tempat butcher shops. Dia dengar apa sebenarnya bahasa Jerman yang dipakai sehari-hari, dan ini dipakai untuk terjemahkan Injil. Ya? They know, they have their hands on the pulse of ordinary people. They know how to speak the language of ordinary people. Sebab dibesarkan di areal pedesaan. Satu masa kecil yang luar biasa. Waktu saya muncul di Jogja pertama kali, saya menghadap dengan Pangeran Adinegoro, adik dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan dia bilang, kita anggap seorang Diponegoro sebagai seorang desa. He was a village dweller. He didn't even live in Jogja. Yeah, that was the attitude. But that village education was the source of his strength and his charisma. Mangkunegoro ke-7. Satu hal yang terlalu gampang dilupakan oleh kita adalah bahwa selama berabad-abad, kaum bangsawan Jawa mempunyai ikatan darah, blood vermenging, erat sekali dengan rakyat kebanyakan. Dari zaman bahula hingga sekarang, tidak ada satupun orang Jawa kelahiran Ningrat yang bisa membanggakan diri mempunyai darah biru yang murni. Ini adalah pidato awal dari Volksrat 1918. Dunia tatanan lama Jawa radikal berbeda dengan sekarang, di mana perempuan dari desa mempunyai peran politik dan militer. Dan menjadi prajurit estri, paswal raja, atau pemegang kekuasaan seperti Ratu Ibu. Di tangan eyang buyutnya, Ratu Ageng yang tangguh, dek cilik memadeni yang gawai perintah. Sejak kecil selalu ditakut-takuti kalau diberi perintah. Diponegoro jalan di mana-mana. Dia tidak naik andong atau tidak naik kuda. Dia makan yang sangat sederhana. Sehingga waktu dia meninggal di Makassar, Gubernur Makassar karena bilang keluarga Diponegoro sendiri nyaris kemiskinan. Tidak sebab dia tidak punya tunjangan besar, sebab ini kebiasaan seorang Diponegoro untuk sangat hemat, sangat polos, sangat biasa-biasa. Yang dididik di dunia dari santri lolono, ulama dan kiai. Dengan persentuhan dengan alam dan binatang, 75% dari Pulau Jawa pada waktu itu adalah hutan belaka. Sekarang hanya 11%.
Dan waktu di Ponorogo muda, binatang buas seperti macan sering muncul di jalan raya. Dan alam yang mengasyikkan. Ini adalah puncak. Bayangkan, puncak. Puncak hanya 100 tahun yang lalu. Rarinsan, Syarif Bustami. Yang akan menjadi jalan raya post-Dainis. Pengaruh Sufi di Ponorogo bukan seorang Salafi, bukan seorang Wahabi, bukan seorang reformis. Dia adalah seorang tarekat Syatariah. Eyang buyutnya, Ratu Adil adalah salah satu ujung tombak dari tarekat Syatariah di Jogja. Di Inggris, Pak Muazzam adalah duta besar yang luar biasa. Duta besar yang pertama dari semua duta besar sejak merdeka pernah menyentuh British Library untuk lihat naskah-naskah yang dirampas, yang dikumpul oleh Inggris, yang sekarang ada seperti harta karun DNA di London. Salah satu adalah naskah kepunyaan dari Ratu Adil. Mungkin naskah yang paling besar di dunia. 7.000 folio. Ini adalah naskah dari Menak Amir Hamzah. Naskah yang dipesan oleh Diponegoro waktu dia adalah di dalam pengasingan dan mau mendidik anak yang lahir di Makassar dan di Manado. Ini adalah satu daerah mistik yang dibuat oleh seorang Diponegoro waktu di Makassar di dalam buku primbon untuk pengaturan pernafasan dan ucapan zikir waktu sujud supaya nama Allah diukir di hati. Awas, naskah ini raib. Naskah ini diberi oleh keluarga kepada Pemkot Makassar dan sekarang tidak bisa dilacak kembali. Rumah yang dibangunkan oleh Belanda atas pesan Diponegoro untuk janda Diponegoro Raden Ayu Retnaningsih di Jalan Irian nomor 83 sekarang diratakan dengan tanah sebab dijual oleh keluarga. Mungkin bukan salah satu gedung yang mewah, tidak seperti Kemangisan atau Toko Merah, tapi satu gedung bersejarah. Sekarang di Jogja, Korem Pamungkas 072. Sewa kediaman di Ponorogo untuk satu vendor. Supaya setiap hari ada upacara pernikahan dan kediaman bisa menjadi semacam hotel butik. Untuk hotel butik, untuk acara pernikahan, masjid di Ponorogo dicor, mimbar dicor, ya, supaya ada kamar ganti pengantin. Ya. If you lose your culture, the Romans, Stalin, Hitler, Napoleon, membunuh budaya adalah membunuh bangsa. They collected everything in central collecting points. Why do their service for them? Why are you destroying your culture? Why are you not celebrating it? Because if it's gone, and it's gone forever. Kalau dicor masjid, tidak bisa dibangkitkan kembali. Kalau jubah di Ponorogo ditaruh di dalam almari dengan banyak rayap, tidak akan ada pelestarian. Kalau buku primbon, raib, jangan harap bahwa itu bisa secara ajaib seperti tongkat ziarah di Ponorogo bisa kembali. So you have a PR, you got a pekerjaan rumah. Dan pekerjaan rumah adalah untuk melestarikan budaya, sejarah, dan bangsa. Kalau tidak, you will be a perpetual colony. Seperti Bung Karno bilang. Merdeka fisik hanya 50%. Kita harus dekolonisasi otak kami masing-masing. Dekolonisasi otak adalah untuk menjadi nyaman
dan bisa merayakan budaya, bahasa, dan cara hidup masing-masing. Kalau cara hidup dan budaya dan sejarah dilupakan, tersia-sia ada negara merdeka. Kiai Guru Van Mojo, salah seorang penasihat ulama terkemuka di Ponorogo, juga Hikayat Tondano Raib. Yang punya adalah seorang keturunan meninggal mendadak di Manila atas serangan jantung, dan sekarang janda adalah seorang Jepang, dan kepunyaan salah satu naskah yang sangat precious, sangat penting, sangat kritis terhadap Diponegoro, dan sekarang kita tidak bisa tahu di mana itu pergi naskah itu. Membaca tasawuf, teks mistis, dan mulai mengerti sangkan teraning dumadi. 100 tahun dari merdeka, semua orang Indonesia harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Siapa diri saya? Dari mana? Mau kemana? If you can answer those 3 questions, you've got a future. If you can't answer them, you don't have a future. You have a future as budak, you don't have a future as orang berdikari. Seorang otodidak, surat Diponegoro kepada ibunda dan anak sulung Pangeran Diponegoro Muda ditulis di Stadas Batavia. Sekarang Museum Sejarah Jakarta pada ujung April 1830 sebelum pergi ke pengasingan. Seorang otodidak. Tapi jangan salah. Paswal perwira Jerman bilang, Diponegoro's speech was very ungrammatical, full of faults, but his ideas were cemerlang. Dia bisa membangkitkan semangat. Dia bisa mengekspresi. If you met him, you would never forget him. You don't have to be educated to be a leader. Satu dunia kaya atas pondok pesantren dan tempat keramat untuk ziarah. Ziarah ke Laut Kidul, Lolono Grotto, Wandering Asceticism. Dalam kasus Diponegoro, pergi ke gua, pergi ke tempat yang keramat, untuk bisa menata dan memaparkan diri di dalam satu arus sejarah, di mana saya kalau disejajarkan dengan leluhur. Leluhur Eyang Boten Sari. Leluhur Boten Sari. They are here, around. They are your pedoman. Diponegoro was able to make a direct and, throughout his life, very important contact. Labuan dari Keraton Jogja kepada Sang Ratu Kidul dan yang Kerajaan Jawa Tengah Selatan di Parangkusumo. Sang Ratu Kidul yang datang kepada Diponegoro menawarkan tentara Jim, tentara gaib, untuk mengusir Belanda. Dan Diponegoro menjawab, di dalam dunia ini, dunia manusia, saya tidak perlu pertolongan dunia gaib. Sebab ada syarat, seperti Faust. Kalau dia menerima ini, dia harus membayar. Dan membayar dengan selalu intersesi dengan Tuhan supaya Sang Ratu Kidul bisa lahir menjadi manusia malik untuk bisa menghabiskan karma. Dan bagaimana dengan anak bantaran Kali Peke? Orang-orang yang tinggal di permukiman paling tidak diinginkan sesungguhnya merupakan sosok-sosok yang kuat. Mereka ikhlas, tabah, tinggal di satu tempat, di mana hanya keberanian dan keteguhan mereka lah yang membuat kehidupan bisa bergulir tanpa terasa ada yang aneh. Kalau kita cari Ratu Adil zaman sekarang, siapa patut menjadi panutan atau teladan? Bagi saya berjumpa beliau beberapa kali di Oxford, Gus Dur, Abdul Rahman Wahid, Presiden keempat, the liberator of the minorities, pembebas minoritas, khususnya komunitas Tionghoa Indonesia.
sesudah lama di bawah Orde Baru yang sangat rasis, sangat meremehkan, muncul seorang Gus Dur, pemimpin dari Nahdlatul Ulama, yang konon adalah keturunan dari salah satu klasik, salah satu pengikut dari Cheng Ho, Marga Tan di Surabaya. Gus Dur memperingatkan kita tentang keadaan sesungguhnya isu pribumi non-pribumi. Tak ada gen murni Indonesia. I've just had my DNA done because in my keturunan there was a break. Someone was lahir tidak resmi. And what I found was extraordinary. I'm not English, but in fact a refugee in the Middle Ages from Germany. And 3,000 years ago, my ancestors were living in the Liechtenstein caves. So whatever you think you are, you're probably not. Tak ada gen murni Indonesia. Di luar banyak etnis Indonesia yang berjumlah ratusan sendiri, para pendatang dari luar terbesar sendiri ada 3 etnis, India, Tionghoa, dan Arab, yang datang secara bergelombang dari berbagai kurun waktu ke berbagai tempat di seluruh daerah Indonesia. Secara umum, genetika Indonesia adalah hanya 74% Polinesia, Asia Tenggara, 9% India di Aceh dan Bali, hampir 2 kali lipat itu, 5% Asia Timur, Tiongkok, Taiwan, Korea, Jepang, 5% Arab, dan 6% Afrika, yang merujuk kepada kolonisasi pelaut Indonesia ke Afrika Timur dan Madagaskar pada era 2000 sebelum Masehi. Kita merupakan percampuran genetika dan semua berasal dari Afrika pada semulanya. If politicians come to you and tell you pribumi and non-pribumi, they are lying to you. There are no pribumi. There are no non-pribumi. We are all Indonesians. Every single people in the world have been here. You used to have a huge Jewish population. You had an Armenian population. You had a population of Indos and of Totok. All these people could have contributed to the rich warp and woof, like Mandela said, the rainbow nation. If politicians speak lies, you don't have a future. Remember that with global warming, in these next 10 years, you will see massive changes in the world. The prophecy of Lee Kuan Yew will come to pass. Lee Kuan Yew was asked in his memoirs, when do you see the end of Islamic fundamentalism? And he said, I see it in the post-oil boom era. In the post-oil boom era, there will be countries, Venezuela, East Timor, Kuwait, Saudi Arabia, Nigeria, Russia, berpaling 85% kepada GDP untuk ekspor gas dan minyak bumi, akan menghadapi salah satu situasi radikal berbeda. Radikal berbeda. And if you go down the path of a caliphate, you're going to be washed up, because by the time you've got your new caliphate, you'll be in the post-oil boom era, and Islamic fundamentalism will be something of the past. Everything will speed up. Everything will be confusing, but everything will be an opportunity. Teladan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak bisa dibayangkan tanpa seorang Gus Dur. 4 kali minoritas, a Christian and a Chinese, an honest and a Hakka, mewujudkan apa yang diidamkan Gus Dur dengan membebaskan minoritas. Dan ada contoh cemerlang. Setiap hari saya pakai kereta api ini. Dan sistem manajemen bersih dan efektif membuat sebuah revolusi dalam transportasi. Indonesia melompat dari era abad 19, where all the points were changed by hand, to abad 21. Everything is computerized. And it was done by this man, who applied what he'd learned at Tufts in management studies to the business of public transport. 2.5 million people come into central Jakarta every day. Now you have more than 1 million traveling on these trains. It's a huge impact, a huge economic impact. And it was done not like Dindals by lining people up on the roads and
before a firing squad, but by management yang tegas, efektif, dan bijak. He didn't borrow huge amounts of money to have prestige projects like a high-speed train between Jakarta and Bandung. He borrowed little bits of money so he could buy the rolling stock of the East Japan railway line, which was being sold off second-hand. That's what you need. You need kebijakan. You need to think out of the box. You need to be tegas. And with that, you also need to reward your employees. If I am a manager of Serpong, Rawabuntu, Areal dari Rangkas, I will be paid 15 million a month. It may not sound much to foreign members of this audience, but it is a good salary. That's what you need to move towards. If you want to get rid of corruption, you have to reward people. The first step the British did in the 17th century was to increase 1,000 times the salaries of judges, from £20 to £1,000. And it was then put up to £1,500. 2M, yeah, per pound. In order, but they had to sign on the dotted line, no reception of gifts, perquisites, special pleading from orang-orang yang muncul di muka penghakiman. Dan pada zaman sekarang, perempuan berkasa juga ada di kalangan Amerika. Merujuk kembali kepada Radanayu Serang, Radanayu Yudokusumo, dan Ratu Adil. Matur nuwun. Terima kasih Pak Peter Carey untuk ceramahnya yang sangat menggugah kita semua malam ini. Teman-teman sekalian, Pak Peter memberi kesempatan untuk tanya jawab. Saya kira kita bisa tinggal di sini sampai pukul 9. Saya persilahkan, saya tidak perlu menyarikan kembali ceramah beliau. Ya, mudah-mudahan Anda tidak bertanya, siapakah Ratu Adil di antara 01 dan 02? Ya, jangan tanya itu ya. Ini bukan arena untuk itu, saya kira. Ada, ya saya kira, bagaimana nih cara ngaturnya? Ada 4 orang ya, 4 orang, 5 orang. Teman-teman silahkan, saya mulai dari sebelah kiri dan kemudian saya daftar semua ya, tapi saya tidak mungkin menampung semuanya lebih dulu, dua-dua dulu karena supaya mudah diingat ya. Mohon pertanyaan Anda cukup singkat dan jitu. Silahkan, ada yang bisa bantu untuk? Ya, silahkan, yang atas dulu. Ya. Ya, selamat malam. Selamat malam untuk Pak Peter Carey dan terima kasih kepada Bapak Nirwan selaku moderator. Langsung saja saya perkenalkan, nama saya Samudra, saya dari Bandung dan saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi kalau kita mengenal sosok dari Diponegoro, tadi kan telah disinggung oleh Bapak Carey bahwa dia adalah pengikut dari Sufi Tarekat Sataria. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada pengaruh unsur kejawen dalam sosok dari Diponegoro sehingga membuat atau memperkuat dari karakter di Diponegoro itu sendiri. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan tentang tadi ciri dari sosok Ratu Adil. Tadi kan yang poin pertama itu ciri sosok Ratu Adil yang pertama itu dipengaruhi oleh perempuan. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Cut Nyadin yang dia adalah seorang perempuan, apakah dia pantas disebut sebagai Ratu Adil, yang mana Cut Nyadin ini hingga akhir hayatnya itu dibuang ke daerah Sumedang pada saat itu. Terima kasih. Ya, baik. Yang di depan silakan. Terima kasih Mas. Dan pertama saya sangat terima kasih sama Pak Peter, kuliahnya sangat mencerahkan.
pertanyaan saya sebenarnya singkat. Kalau Bapak mohon dijelaskan kalau menurut Pak Peter, local wisdom itu apa kalau dikaitkan dengan penolakan atas otentisitas tadi. Kemudian yang kedua, sama dengan Masnya, ada sejarahnya nggak sih Ratu Adil itu bertubuh perempuan? Dan kenapa sih namanya Ratu Adil bukan Raja Adil gitu? Ya, kasih. Baik, saya kira dua dulu ya Pak Peter ya, karena nanti akan terlalu panjang. Saya kira satu pertanyaan sama, mungkinkah sosok Ratu Adil itu dalam diri perempuan? Dan kemudian yang lain unsur-unsur kejawen di dalam mitos Ratu Adil. Ya. Ini yang pertama dari Mas Samudra dari Bandung ya. Ya, terima kasih. Mengenai Sufi Tarikat Syataria, sebenarnya Fatur Rahman, Omang Fatur Rahman membuat satu buku yang sangat menarik sekali yang dipublikasikan di Tokyo yang muncul di dalam buku ini, dalam studi ini adalah anggota dari beberapa daerah termasuk Aceh dan termasuk Jawa Tengah Selatan yang menjadi anggota dari tarikat Syataria khususnya. Dan kita bisa membaca di sana mengenai Ratu Ageng yang mampu di Ponorogo yang menjadi, dia punya 4 mursyid ya, yang mengkaitkan pelajaran dan sila dia langsung kepada Abdul Muji yang membawa tarikat Syataria ke Pulau Jawa pada ujung abad 17. Ya. Jadi yang menarik bagi saya adalah bahwa di Ponorogo seorang Sufi, seorang Islam yang saleh, tapi dia betul-betul merangkap, dia tidak sedang memilih. Ya. Dia punya dokter pribadi orang Benggala. Dia punya paman yang favorit yang menjadi ahli siasat waktu perang, keturunan Tionghoa sebab ibunda dari Pekalongan, peranakan Tionghoa. Dia punya teman yang paling akrab pada waktu zaman Inggris, seorang Calvinist dari Edinburgh, John Crawford, yang dia sangat gemar sebab dalam 7 bulan dia bisa fasih bahasa Jawa Kromo Inggil, ya, dan dia bisa bicara langsung dengan bahasa setempat dengan ayah di Ponorogo dengan di Ponorogo sendiri. Di Ponorogo merangkap, ada persatuan yang sangat dekat sekali. Dia oleh Nicholas Engelhardt, gubernur dari Pantai Jawa Timur di Semarang, through and through a Javanese, a conservative, someone who we heard nothing but good about before the Java War. He must have been frightfully put upon by the pejabat Belanda di Jogja. So, ada unsur dari Diponegoro yang bisa merangkul kejawen. Dan ini menjadi biang keladi antara Diponegoro dan Kiai Mojo. Ini menjadi retak di pihak Jawa pada perang Jawa sebab ada satu yang garis lebih keras, ada satu garis di Mojo di dalam terjemahan yang saya bisa baca yang dibuat oleh Nicholas Majid sebelum dia meninggal, menuduh Diponegoro. Ya, untuk pertama kali saya bergabung dengan Diponegoro sebab dia menjanji akan mengunluhuri punagami Islam wonten ing tanah Jawa. Setuju. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa itu bukan tugas, bukan ujung, bukan cita-cita dia. Cita-cita dia adalah untuk membangkitkan satu keraton di alas, banyak pusaka, banyak ada persentuhan dengan dunia gaib, dan pada akhirnya saya suruh dia memilih antara mukmin, iman, ratu, dan penghulu, dan Diponegoro bilang itu, that's not a proper question, because all these authority is in my hands. Yeah, this is a theocracy. It's like Sunan Giri or Sultan Agung. Yeah, tidak bisa ada semacam tawar menawar antara santri
dan pemimpin. Yeah? You should be able to buy this book when you go to Gambia, you go back to Bandung, you pop into your local newsagents. There should be a paperback of this section of the Baba Diponegoro. These things should be easy to get hold of, but they're not easy to get hold of. Because although it's been recognized by UNESCO as a memory of the world, nobody has done a transliteration or a translation of the Baba Diponegoro, which is worthwhile. Yes, there is one from Media Pressindo, but it's not worthwhile. You've got Universitas Diponegoro, universitas yang memakai nama dari seorang leluhur Diponegoro. Why do they not set up a center for the study, for Diponegoro studies, and actually make it their task to put this in the public domain? If it's not in the public domain, it doesn't exist. Yeah? These things have to be, if your culture lives, you have to be able to access it. If you can't access it, it doesn't live. This is why these questions are asked. If you went back to Bandung and you could pop in and you could get a paperback of Kiai Mojo and Diponegoro's arguments based around the Baba Diponegoro, you would be able to know what lay at the heart of this, and know that this is actually something which is very relevant to the present moment. It's not something. The past is not dead. Yeah? The past is not finished. So for a Diponegoro, kejawen. Kalau Cutnya Din, terang bisa ada Ratu Adil, seorang perempuan. Ada banyak perempuan yang menjadi pemimpin pada abad 18. Ada Ratu Pakubuwono di Kartosuro yang menjadi orang kuat di areal dari Keraton Pakubuwono kedua. Ada seorang Raden Ayu Serang yang menjadi panglima untuk Diponegoro yang sangat digemari oleh rakyat di areal Blora dan Grobogan. Jadi Cutyadin juga bisa menggantikan suami yang dibunuh oleh Belanda dan menjadi panglima. Ya? Ini adalah default setting. You're a Polynesian culture. You're not a Middle Eastern culture. I can't understand why you want to be Arabs. Yeah? The Arab civilization reached its apogee in the 12th century. Yeah? When you had the distillation of the wisdom of the Greeks through Arabic. You had the invention of algebra. You are who you are, and this is your strength. Yeah? This is your uniqueness. This is what you've got to give to the world. You can't dress in borrowed clothes. Local wisdom and the Ratu Adil. Why is it Ratu Adil and not Raja Adil? Well, Ratu refers back to a Polynesian view of sovereignty, of authority. Read Marshall Salem's on the Stranger King, on Lono in Hawaii. Yeah? Keratuan. Kraton is a version of Keratuan. Yeah? And this refers back to a Polynesian past in which most Indonesian societies were matriarchies. That ended because of colonialism, it ended because of Islamic formalism. But that is your birthright. That is your inheritance. So as far as local wisdom is concerned, this ought to be taught in every school. Yeah? You ought to have a system whereby local stories, James Dhananjaya's folk stories, which he collected, are in fact part of the curriculum. Because in these folk stories, there is the benang merah of the wisdom which will save you from natural and physical disaster. Terima kasih. Banyak sekali ya. Oke.
sebelah sana ya. Kebetulan saya kalau nggak salah Pradana Adi, dan kemudian ya sebentar ya, Anda nanti nomor 5, terus nomor 4 Anda yang sebelah kiri saya ini. Silahkan. Pertanyaan satu saja boleh nggak? Jangan terlalu banyak ya. Ya, oke. Ya. Jadi poinnya gini Pak, saya tadi di halaman awal tadi di bawah tuh tadi saya melihat bahwa Diponegoro itu menulis tahun 1831 bahwa tahun 1824 itu dia ketemu penampakan Eru Cokro dan bla 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 gitu. Maksud saya gini Pak, saya jadi berpikir bahwa apa jangan-jangan itu cara dia untuk mengatasi kekalahan ya Pak ya. Tahun 1831 tuh kan posisinya dia sudah ditahan. Kemudian mungkin dia butuh coping mechanism buat menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan dulu tuh sebenarnya adalah takdir yang dia harus jalani. Kemudian dia harus menderita seperti ini. Itu sebetulnya dia pernah diramalkan jadi orang hebat gitu. Jadi bukan sebuah fakta tapi hanya sebuah kisah yang digunakan untuk menjelaskan seluruh perjalanan hidupnya dan perjuangannya gitu Pak. Terima kasih. Baik, saudara yang sebelah kiri saya, silakan. Ya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga dari Semarang. Kebetulan dari Universitas Diponegoro yang tadi Pak Peter sebutkan. Saya tanggapi sedikit terkait tadi pernyataan. Ya, dosen saya waktu itu pernah Prof. Sutejo Widodo bilang, kita ini dosen-dosen di kampus ilmu budaya, jurusan sejarah bahkan sangat sulit lagi untuk mengulas Pangeran Diponegoro karena sudah dibahas habis oleh Pak Peter Carey katanya. Nah, mungkin nanti akan saya sampaikan kembali terkait pesan dari Pak Peter yang menjadikan Universitas Diponegoro untuk menjadi center terhadap sains Pangeran Diponegoro ini. Nah, yang saya ingin diskusikan sebelumnya, saya ingin kembali melihat di bagian pendahuluan, mungkin kawan-kawan bisa melihat itu kepercayaan akan datangnya seorang Ratu Adil, raja yang adil atau Mahdi bahkan muncul pada zaman tertentu. Zaman ini biasanya dianggap tidak normal oleh masyarakat. Lalu saya berlompat bahwa saya berpendapat bahwa zaman Pangeran Diponegoro dan zaman sekarang punya kemiripan dan kita akan membahas itu lebih lanjut. Dua zaman ini memiliki unsur luar biasa atau extraordinary time. Nah, kan tadi Bapak meletakkan atau menganalogikan nama Ratu Adil kepada Winston, kepada Bung Karno, kepada Joko Tingkir tadi. Nah, mereka sebagian besar ada di extraordinary time, yaitu di ujung genting, benar-benar di zaman ketika lagi chaos-chaosnya, lalu muncullah sosok itu. Nah, lalu Bapak lebih singkat Mas, ya boleh pertanyaannya. Lalu yang menarik adalah Bapak samakan dengan Joko Widodo, presiden sekarang. Lah, yang ditanyakan apa coba tanggapan Bapak terkait zaman sekarang ini? Apakah kita ada di zaman genting yang memerlukan seorang Ratu Adil atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau tidak salah di sebelah Universitas Diponegoro itu ada Kodam Diponegoro. Iya Pak. Yang pertama mengenai waktu Diponegoro menulis di Manado antara Mei 1831 dan Februari 1832, 1150 halaman folio dari Babad. Apakah dia ex-post facto memunculkan penampakan untuk bisa ada semacam eksklusifikasi bahwa dia dikalahkan? Sebenarnya saya merasa bahwa ini tidak masuk akal. Ya, ini adalah salah satu kisah mengenai seorang yang muncul di keraton, diambil dari keraton dalam pelukan dari eyang buyutnya, dan membuat salah satu
dia diasah dan di-training sebagai seorang mistikus. Dan seorang mistikus ada penampakan. Ya? He will see visions, he will hear. There will be dreams, there will be sights. Yeah? This is the warp and woof of being a mystic. It's not something you invent. Yeah? And it doesn't make any sense. I mean, meeting the Ratu Adil and pretending that you've met him, menurut saya tidak mungkin. Ya? Orang yang bisa ada persentuhan dengan seorang di Ponorogo langsung bisa merasa bahwa ini bukan orang biasa-biasa saja. Apalagi kalau dia meluncurkan sebagai tanah kata-kata yang mengutuk. Ya? Ada karma, ada situasi yang ya, semua orang yang ada persentuhan ada perasaan bahwa this is not just your ordinary normal village dwelling Javanese. Yeah? So, as a historian, is someone ex post facto? I mean, is someone like Robespierre or Churchill going to rewrite your memoirs at a very critical juncture of meeting the Ratu Adil and Goleki, wonten Hadith dan Quran? Yeah? I mean, this is the bedrock of the Java War. This is the bedrock of why he acted. And if he then says, well, actually, it's all invented, it's a bit like the Buddha coming to you and say, well, actually, I had second thoughts. I went out from the palace and I thought, well, maybe I had my pancarahan, but I thought, well, it was actually not such a good thing after all, and I'll go back to the palace. It just doesn't make sense to me, yeah, as a historian. It doesn't make sense to someone who has lived with Diponegoro on and off academically for 40 years, yeah? It's not something that enters the script. It does enter the script that sometimes he embellishes his history. He says, Crawford came to him and said, choose whoever you want as resident. And I said, I want a new man, not an old BOC official. And lo and behold, Nahas comes. And if you look at the record, that's complete baloney. It wasn't chosen by Crawford. Nahas wasn't chosen. In fact, Jan Tiedemann, who is the Tuan Tanah dari Tanah Abang, was chosen to be the resident. And at the last minute, his wife died, and he couldn't take up the post. So Nahas was chosen. Yeah? So don't believe everything that Diponegoro says, but for something as essential as this, like the Buddha coming to you and say, well, I've had second thoughts, Peter, I don't think leaving the palace was the right thing, then tidak masuk akal. Yeah? Bagi saya. Tapi silakan, do a counter history. Yeah? History only goes forward if there is thesis, antithesis, and synthesis. Yeah? So we need lots and lots of countervailing views. Menurut saya, titik terakhir tidak ditulis di dalam sejarah. Sejarah adalah seperti you never cross the same river twice. Yeah? It's like Heraclitus. It's a constantly moving river. I've seen Diponegoro through the eyes of a Wickhamist. I've been trained in an English tradition. I've interpreted Diponegoro through the lens of my own culture. That's not the last word. But if the University Diponegoro, which bears his name, bestirred themselves, went to Pertamina, got money to have a center for Diponegoro studies, and transliterated and did a fine translation with all the footnotes and bells and whistles of a scholarly translation, they would be doing a big service, not only to their own university, but also to the bangsa Indonesia. Every single state, every single town that has a warisan dunia, Ila Galigo from Luwu, Panji from Kediri, the Asia-Africa Conference from Bandung, the Babad Diponegoro, the Negara Katagama, all these things have to be in the public domain. They have to be readily available. I mean, 100 years ago, the Dutch were already translating his Babad. They were not doing it because they wanted to be altruistic. They were doing it because they knew if they had a handle on the Babad, kalau mereka bisa menerjemahkan Babad dan membuat salah satu teks
untuk semua yang akan ambil Grot Abtenas examen di Leiden, mereka akan ada semacam blik in the Javanse samenleving. Mereka bisa melacak bagaimana intisari, bagaimana kebijakan dari seorang Islam yang saleh. Dan mereka bisa menguasai dan membuat administrasi jauh lebih ulung di sini. Ya? 100 years ago they were doing that. You don't need to do that because you're not colonized. But you need to do it so that everybody can read this, come to their own opinion, learn from the language, use the language. It's not beautiful language, but it's Diponegoro's own language. It's like having him, like Mas Nirwan, just in front of me, with all his irony and sarcasm and his jokes, yeah? Speaking to me. You can hear him speak. Yeah? You need to open the doors of perception. You need to open the doors of your historical perception. And you're never going to do that unless you have primary text. What I've written, Kuasa Ramalan, Takdir, is all fine and dandy, but it's written by a foreigner. It could be that I'm like Obama. I've gone to school in Menteng and I have an axe to grind. I've been very badly bullied at school. Yeah? There may be a udang di balik batu. You need to write your own histories. Jangan berpaling kepada orang luar untuk menulis. Sebab pasti akan ada udang di balik batu. Pertanyaan kedua tadi mungkin bisa dijawab Pak Peter. Apakah sekarang adalah extraordinary times? Of course we're living in extraordinary times. Yeah, of course. It's a double whiskey for Churchill. Yeah? It's not just a political and an industrial revolution, but it's the full Monty. It's your survival on this planet. It's your survival in terms of guarding your cities, guarding your real estate, having a future for your children and your grandchildren. In Mali and Chad and Niger, since 1970, there's been a 1% rise in the mean temperature. And the impact on cattle, the impact on agriculture has been immense. Since I was born in 1948, we've used more energy than was used in the whole 2,000 years since the Roman period. Yeah? It's not sustainable. It's not possible that you go forward on that basis. So you need lots of Ratu Adil. You have to be Ratu Adil yourselves in your own sphere. Everyone here has a unique quality. An appel, as Proust would say, a calling. You have a calling to do something. You might be Gordon Ramsay. You might be a badminton player. You might be someone who is wonderful at tuturan. You might be someone who can persuade people to oratory or be a ping pong player. But you need to discover what your genius is. And you need to respond to that. And you need to live secara bijak on this earth. Yeah? Because if we don't do that, we don't have a future. We certainly need Ratu Adils. I was not quoting Jokowi in the context of a Ratu Adil. I was quoting Jokowi in the context of someone who grew up in a village environment. Di Bantaran Kali. Yeah? Because he experienced that. That was part of his warp and woof of who he is. Part of the warp and woof of who Diponegoro was. Of who Joko Tingkir in his little shack which he shared with the Janda Dalang. Yeah? Or Elanga, who spent 6 years in the forests as a Risi. Yeah? This is just, you need lots of biographies. But I am certain, if you get your act together, if you can project yourselves, if you can project your soft power, which is the most important, it's more important than armored divisions and navies, armada, you will have a gaung in this world. You'll have a gaung in this universe. You already have a gaung in this universe because the Gending Puspawarno, written by Mangkunegoro IV, was selected by Carl Sagan to be one of 36 Benda Budaya music to be sent out of this galaxy. It's going to be traveling for 282,000 years to the star Sirius, where people will be able to enjoy gamelan music. Yeah?
You have a gown. You have people like Sosro Kartono who menguasai 27 bahasa. Hanya Sosro Kartono yang ada di gerbong kereta api di Compiègne untuk menyaksikan penaklukan dari Komando Tinggi Jerman. You had someone like Raden Saleh. The first evening he was in London, he had already had an invitation from Queen Victoria and the Prince Consort in his pocket to dine with them, because he was considered a genius. You had someone like Ahmad Mokhtar, who died a hero, who discovered the origins of yellow fever, the world expert in leptospirosis. In the period of the colonial state, you had 1.5 Nobel Prizes. You had Eichmann, but you also had, if he had lived, you would have had Ahmad Mokhtar from Padang Pariaman. Yeah. But he was killed. He was murdered. Murdered by medicine. Because he membongkar salah satu kejahatan perang dengan 200 Romusha di Klender, di mana Jepang, tentara kekaisaran Jepang, mengambil mereka sebagai kelinci percobaan untuk salah satu vaksin yang busuk untuk tetanus. Where are your Nobel Prizes? You're about to be the 3rd largest country in the world. Pakistan has a Nobel, has many Nobel Prize winners. East Timor has 2. Where are your Nobel Prize winners? You need to create a universe where people tidak hanya yang baik, tapi yang utama bisa dicapai. Saya baru saja membuat terjemahan dari memoir dari Vadi Manjoynegoro, Standing on the Shoulders of Giants, working with 3 great modern Indonesians, Ali Sadikin, Habibie, dan Suharto. He borrowed $1 billion from the ADB and the World Bank to send 2,000 Indonesians abroad. Yang memetik buah dari 2,000 orang ini adalah kita, orang Monco, bukan Indonesia. Sebab waktu mereka kembali ke sini tidak ada sarana prasarana yang bisa mendukung mereka untuk menjadi peneliti yang sesuai dengan pencapaian mereka. Semua orang di sini punya handphone, semua orang punya 3.5G, 4G. Siapa yang menciptakan 4G? Seorang Anwar yang lahir di Kediri dan sekarang kerja di Osaka. Salah satu dari 2,000 yang dikirim ke luar negeri oleh Sang Vadi Manjoynegoro dan Habibie. Yeah? So you've got your work cut out. You've got an emergency. The emergency is actually to clean the Augean stables of your universities. Universities are not bureaucracies. 91% of everybody who is in a university is a bureaucrat. My grandfather was a bureaucrat. He was a university bureaucrat. He was a registrar of the University of Liverpool for 30 years. You need bureaucrats, but they're not scholars. They're not penaliti. They're not creative people. They're people who are support staff. If I'm a bureaucrat, I can't take leave of absence. The most leave of absence is probably 4 weeks, 6 weeks. Otherwise, saya turun derajat dari echelon 2 sampai echelon 3 sampai echelon 4. Yeah? So you've got to do what Ignatius Jonan did for the railways in every single department of your life here in Indonesia, if you want to be running with the hounds. Yeah? Because if you don't do that, you're low-hanging fruit, which is just going to be picked, and you'll become a part of China Inc. One belt, one road. Teman-teman sekalian, saya merasa harus berhenti di titik ini ya. Sudah terlalu banyak yang diuraikan. Saya mohon maaf pada sekarang sudah pukul 9 dan saya kira penutup Pak Peter sangat bagus dan mudah-mudahan banyak yang tersinggung. Karena di sini banyak dosen, Pak. Mereka sudah berubah jadi birokrat dan bukan ilmuwan lagi. Jadi universitas sekarang itu bukan berurusan dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan akreditasi. Dan akreditasi itu membunuh ilmuwan, menurut saya. Ya nggak, Mbak Nungki? Baik, Pak Peter, saya akan berhenti, tapi saya mau tanya satu hal kecil ya. Peter Carey ini sudah masuk begitu dalam ke ranah budaya Jawa gitu. Nonton Anom Suroto di alun-alun Kidul, Senapak Tilas, Jejak Diponegoro, dan kemudian kalau Anda membaca wawancara beliau dengan Leonard Bluze itu banyak unsur-unsur kebetulan, unsur-unsur
non rasional yang membuat dia itu, saya tidak mengatakan non rasional ya, tetapi unsur kebetulan yang membuat dia itu sampai kepada penelitian tentang Diponegoro gitu. Nah, pertanyaan saya ini pribadi, Pak, apakah Anda sudah menjadi orang Jawa, menghayati kejawen, atau Anda melihat itu dengan satu jarak tertentu, Pak? Atau Anda orang yang keluar masuk, kemudian melihat Jawa sekarang ini bagaimana? Apakah Jawa masih merupakan satu kelebihan dalam menghadapi corong pengeras suara Arabisasi begini? Atau bagaimana? Ya, saya ingin tahu pendapat Anda, Pak. Saya dididik oleh seorang yang sangat eksentrik sekali, yang selalu membuat presentasi lectures dengan minum Guinness, Richard Cobb. Dan dia selalu bilang kepada saya, seorang sejarawan yang sukses, seorang sejarawan harus membangkitkan satu second identity, ya? Identitas kedua. Identitas kedua saya adalah abad 18 Perancis. Dalam mimpi saya bisa bicara dengan Robespierre dan Danton, ya? Sebab saya begitu ada persentuhan dengan arsip. Saya punya istri orang Perancis. Saya menulis skripsi dalam bahasa Perancis, bukan dalam bahasa Inggris. So if you want to be a successful historian, you have to develop a second identity. It's a bit like Ajahn Chah's teachings in northeast Thailand. If you can make it in terms of understanding the Buddha's teachings, and you're a Westerner, you've got more space. Yeah? It's a bigger area to live in. Yeah? I've got Shakespeare, I've got Chaucer, I've got dalam 14 tahun di Inggris, saya bisa dicelup menjadi seorang priagung Inggris. Tapi di sini, you also trained me. You trained me in kebatinan. You trained me as a Javanese speaker. I lived in the Tejo Kusuman for 3 years. Met with Gusti Tejo. Pasangasem. Yeah? And for me, that's an enrichment. It's a huge enrichment. But I'm nothing compared with Sosra Katana. He had 27 languages. He was the Ujung Tombak of all the translators in the Liga Bangsa. Yeah? You need to have a strong grounding in your own culture, and then you need seperti seorang Rumi Penampil. Yeah? To everyone say yes. Go with all. Speak the language of all. Take the name of all, but dwell in your own village. Ya? Kepada siapapun bilang ya. Ambil nama dari siapapun, ambil bahasa dari siapapun, tapi masih tinggal di kampung halaman sendiri. Ini artinya bahwa kita betul-betul harus berakar. Ya? To become a Javanese historian of Java is for me an enrichment. And if you became a historian of my country, if you wrote the biography of Cromwell, it would be for us an enrichment, because you'd see things in Cromwell which we couldn't see as Englishmen. Or if you wrote a biography of Robespierre, or of Napoleon, or of Washington. Yeah? Vive la différence. Go back to the Surat Centini with its celebration of LGBT culture. Yeah? That is your inheritance. Celebrate it. Celebrate being Polynesian, Javanese, and don't try and become Arabs, Indians, or Europeans. Baik, terima kasih Pak Peter Carey. Tepuk tangan sekali lagi. Malam ini kita mendapatkan suara yang lantang sekali tentang zaman yang menarik dan orang-orang yang bisa mengatasi segala kesulitan untuk coping with the extraordinary times. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Pak Peter Carey. Terima kasih sudah hadir di Salihara. Baik.